Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. Tiga, pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya. Apa kabarnya nih? Pasti sehat-sehat kan? Pagi ini kita mau beribadah sekolah minggu. Untuk adik-adik yang belum saat teduh, dipersilakan saat teduh dulu sejenak. Saat teduhnya dimulai. Saat teduhnya selesai. Kita akan bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau beribadah sekolah minggu, meskipun kami di rumah kami masing-masing, kami mendapat hikmat-Mu Tuhan, supaya kami bisa fokus untuk beribadah sekolah minggu di rumah kami Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan, ibadah kami ini bisa berjalan dengan lancar. Karena Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Happy Ya Ya. Selamat
kita akan menyanyikan lagu Di Kepak-kepakan Sayapnya. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Kristus, pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan nafas kehidupan ya Tuhan, untuk melakukan aktivitas kami sehari-hari, terutama untuk beribadah ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Meskipun pada saat ini kami melakukan ibadah kami melalui jejaring sosial, tapi kami tetap yakin dan percaya Engkau selalu memberkati kami dan mengurapi kami ya Tuhan. Tuhan berkatilah juga adik-adik sekolah minggu kami yang akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, agar bisa bermanfaat bagi kehidupan mereka sehari-hari. Begitu juga dengan hamba, urapilah hamba dan berkatilah hamba ya Tuhan, agar bisa memberitakan firman-Mu ini. Sebelumnya Kristus, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, kuduskan sucikan kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita buka Alkitabnya yuk, dari kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 13. Sambil Kak Erika tunggu adik-adik buka Alkitabnya, Kak Erika juga akan bacain firman Tuhannya. Adik-adik ikut di dalam hati ya. Baik, demikianlah firman Tuhan. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia
yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Baik adik-adik, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Semoga bacaan firman Tuhan hari ini bisa kita pahami. Nah adik-adik, sebelum Kak Erika lanjut ke cerita firman Tuhan pada hari ini, kita saksikan dulu ya video klip yang satu ini. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, kalian masih ingat nggak pelayan perempuan Naaman? Iya betul, walaupun dia hanya seorang pelayan, dia tidak takut loh untuk menceritakan tentang Tuhan kepada Naaman. Nah, dia aja seberani itu. Kira-kira kita bisa seberani itu juga nggak ya? Misalnya nih, seperti... Aduh, Oh ini anak yang super genius itu. Yang mana? Makanya jangan so pinter. Lain kali kalau kita minta jawaban dikasih. Awas lu. Tahu nih. Awas lu lain kali ya nggak kasih jawaban. teman-teman, kita harus berlaku baik kepada semua orang, bahkan sama orang yang jahat sama kita. Tuhan aja sayang sama kita, apapun keadaannya. Woi, tinggal satu lagi nih orang, weh kita bisa boya nih. Oh iya. Oh, tuh, aduh, aku kena. Weh, tuh, maksud tuh, Udah, aku finish. Gue kena. Satu lagi, weh. Tuh. Ayolah. Aduh, Wah, belin sih. Bang, kok diem bang? Kok diem aja sih? Kita kalah loh. Teman-teman, namanya juga permainan, ada yang menang, ada yang kalah. Perlu kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, makan pakai mulut, berdoa pakai mulut. Masa kita menggunakan mulut untuk mengeluarkan kata-kata yang kotor? Iya juga ya. Kita ngapain ya marah-marah cuman karena game doang? Game doang. Yang nggak nyata gitu. Gara-gara game kita bisa jadi gila loh ya. Weh, maaf. teman-teman, hari ini Bu Septi tidak masuk karena sakit. Jadi, tes hari ini dibatalkan. Terima kasih. Bro, kita gak jadi ujian nih. Yo, men, damai sejahtera hari ini, biar guru killer. Tapi teman-teman, kayak ada yang salah deh. Masa Miss Septi lagi sakit, malah kita ketawain gini? Iya sih, ini juga ya. Miss Septi pasti senang misalnya kita kunjungin dan doain. Betul. Mungkin kalau kita semua sepakat untuk berdoa untuk Miss Septi, pasti Miss Septi cepat sembuh. Miss, emangnya Miss sakit apa sih? Lagi sakit perut nih, Dek. Terus, tesnya kapan, Miss? Kalian belajar dulu ya, minggu depan kita tes ya. Miss, kami doain ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati Miss supaya cepat sembuh Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Teman-teman, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus membagikan firman Tuhan kepada sekitar kita. Bukan hanya lewat omongan aja, tapi juga lewat sikap kita sehari-hari. Seperti super ayat kita hari ini, yaitu Mazmur 71 ayat 17. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Dadah, Tuhan memberkati. Nah adik-adik,
firman Tuhan kita pada hari ini itu temanya adalah aku berani menyatakan kebenaran, atau kebenaran harus disampaikan. Nah, adik-adik, dari video yang tadi yang sudah kita lihat sama-sama, di situ ada seorang anak perempuan yang dia berkata ada seorang pelayan yang bernama Aman. Tetapi di situ dia berani menceritakan tentang kebenaran Tuhan. Padahal dia hanya pelayan loh, tapi dia berani memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, dari video yang tadi telah kita lihat tadi, di situ ada beberapa hal yang menjadi pelajaran buat kita semua nih adik-adik. Yang pertama yaitu di video tadi kan ada tuh seorang anak kecil bersama teman-temannya yang lagi ngumpul, kemudian dia dihampiri dengan dua orang teman prianya, lalu dia dijatuhin kan sama temannya itu adik-adik. Lalu anak perempuan itu melihatnya, kemudian menolongnya. Kemudian yang tadi anak yang jahat itu pergi dan dia juga terjatuh, tetapi sama anak perempuan itu pun juga ditolongnya. Nah, di situ adik-adik kita diajarkan bahwa kita itu harus saling menolong satu sama lain. Kita harus berbuat baik kepada semua orang, bahkan kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Jadi kita tidak boleh balas dendam ya adik-adik. Dan yang kedua, sama seperti Tuhan Yesus adik-adik, dia selalu sayang kepada kita, umatnya, baik bagaimanapun keadaan kita. Yang kedua, di video tadi ada segeng nih adik-adik, anak laki-laki, mereka lagi main games. Pada suka main games gak adik-adik? Pasti pada suka kan? Tapi biasanya kalau main games suka ada yang marah-marah gak sih? Coba Kak Erika tanya. Kalau kalah biasanya marah gak? Pasti marah ya. Kesel kan? Ih, aku kalah. Kesel banget deh. Pasti kadang suka ada emosi kan, ya pengen dibanting lah HP-nya sampai bilang kata-kata yang kasar. Nah, itu nggak boleh adik-adik berkata kasar seperti itu. Tuhan menciptakan mulut kita itu bukan untuk berkata kasar, tapi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus membagikan dan menceritakan firman Tuhan kita itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Seperti di video terakhir tadi itu, ada di sebuah kelas, di situ diberitakan bahwa gurunya itu tuh nggak masuk sekolah nih adik-adik. Dia nggak masuk sekolah karena sakit. Nah, terus dibilang karena nggak masuk, jadi tugas kita diundur nih teman-teman. Nah, teman-teman yang lainnya tuh pada seneng loh. Tapi salah satu dari murid itu ada yang nggak seneng adik-adik karena ya gurunya tuh sakit. Biasanya kita kalau guru sakit pasti suka pada seneng ya, bilang berarti boleh pulang cepat nih, boleh main, berarti nggak jadi ke sekolah. Tapi adik-adik, di situ kita diajarkan kita nggak boleh senang jika ada orang yang sakit, yang lemah, kita nggak boleh senang. Justru kita harus lebih perhatian lagi kepada mereka. Kita harus menolongnya, kita beri dia semangat. Kayak di video itu kan akhirnya gurunya dikunjungi kan adik-adik oleh anak-anak sekolahannya itu, sama seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu cerita tentang Petrus dan Yohanes, kedua murid Tuhan Yesus Kristus, yang pada saat itu mereka sedang pergi ke sebuah tempat. Di situ mereka berdiri di hadapan beberapa orang banyak, di depan orang banyak. Mereka di sana sedang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika mereka sedang memberitakan firman Tuhan itu, tiba-tiba datanglah segerombolan, ada imam-imam,
dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Mereka itu datang karena mereka tidak suka melihat Yohanes dan Petrus yang sedang memberitakan kebenaran firman Tuhan di depan orang banyak. Padahal di situ Yohanes dan Petrus menceritakan kebenarannya itu seperti yang mereka lihat sendiri loh. Jadi seperti memberi kesaksian kepada orang-orang banyak itu. Tapi karena orang-orang imam-imam besar itu pada nggak percaya, akhirnya Petrus dan Yohanes itu dibawa ke penjara. Kemudian keesokan harinya Petrus dan Yohanes dibawa ke depan di hadapan para imam-imam besar, yaitu Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Di situ Petrus dan Yohanes itu diselidiki dan diberi pertanyaan. Pertanyaannya itu terdapat di ayat yang ke-7 yang berbunyi, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak sedemikian itu? Kemudian Petrus menjawab yang ada di ayat 8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat di depan kamu. Jadi adik-adik, kita harus menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu akan diselamatkan. Mari kita baca ayat 12 yang berbunyi dengan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi di dalam Tuhan Yesus Kristus itu ada keselamatan adik-adik. Makanya kita sebagai pengikut Kristus, kita harus memberitakan dan menyatakan kebenaran akan Tuhan Yesus Kristus. Contohnya ya seperti tadi yang di dalam video tadi, kita harus menolong sesama kita tidak boleh membalas dendam, terus kita tidak boleh mudah marah, tidak boleh emosi. Kita harus selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan dan memberitakan firman Tuhan. Jadi adik-adik, kita harus tetap yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya adik-adik. Dan kita tidak boleh hanya berkata saja adik-adik, kita harus membuktikannya dari perbuatan kita sehari-hari. Semoga adik-adik yang di rumah selalu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya, dan selalu diberikan keselamatan. Nah adik-adik, hari ini Kak Erika mau kasih tugas nih buat adik-adik. Tugasnya adalah mempresentasikan apa yang sudah adik-adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari tentang menyatakan kebenaran Tuhan, tentang menyatakan kebenaran Tuhan Yesus. Tugasnya dikumpulkan dalam bentuk video ya adik-adik, dikirim ke grup WA Komisi Sekolah Minggu GKO Bekasi 2. Paling lambat dikumpulinnya hari Rabu tanggal 24 Juni adik-adik, ditunggu sampai jam 5. Baik adik-adik, semoga apa yang telah diberitakan, difirmankan hari ini bisa bermanfaat ya untuk adik-adik semua. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan. Tuhan berkatilah kami ya Tuhan,
Komisi Sekolah Minggu GKU Bekasi 2 yang telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Semoga apa yang telah kami dengarkan dan juga hamba beritakan bisa bermanfaat Tuhan bagi kehidupan kami sehari-hari, dan kami bisa menjadi pengikut-Mu yang setia ya Tuhan, dan selalu memberitakan dan menyatakan kebenaran di sekeliling kami, baik dimanapun kami berada. Tuhan Yesus Kristus, jauhkanlah kami semua dari segala godaan-godaan tidak baik, jauhkanlah kami semua dari segala mara bahaya dan dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Engkau yang lindungi kami, Engkau yang tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan Kristus agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan doa syafaat dari Bang Franky, kita akan menyanyikan lagu Dalam Nama Yesus. Marilah adik-adik kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami yang boleh kami rasakan sepanjang hari. Tuhan memberikan kami kesempatan menikmati udara segar, napas kehidupan, bahkan hingga pada saat ini Tuhan boleh menyertai kami, memberi kami kekuatan, kemampuan untuk datang beribadah dengan bersyukur karena kasih penyertaan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan karena sudah memperkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam di setiap hati kami, dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berkati terus kami Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tidak lupa juga kami berdoa bagi seluruh anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, terutama bagi kami pada hari ini yang mengucap syukur. Sudah diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami ya Tuhan, tolong sertai kami, pergaulan kami, pendidikan, maupun apapun itu Tuhan. Biarlah Kau tutup bungkus kami dengan roh, dengan dengaran-Mu ya Bapa. Jadikanlah kami penerus bangsa yang percaya akan kasih karunia-Mu. Jadikanlah kami anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang pintar. Jadikanlah kami bibit-bibit yang membanggakan bangsa dan negaranya, orang tua, terlebih-lebih juga kepadamu ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami yang kami sempurnakan seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadikanlah
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat kemurahan Allah Bapa Surgawi, serta persekutuan di dalam Rohul Kudus senantiasa menjaga, memelihara, dan memberkati anak-anak sekolah minggu Jemaat GKU Bekasi 2, kedua orang tua mereka, sanak saudara mereka, guru-guru sekolah minggu, sekarang sampai selama-lamanya menjadi anak-anak yang takut akan Allah, yang setia kepada perintah Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah hari Minggu yang akan datang. Kita datang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan. Salam sama Bapak dan Ibu di rumah. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.